Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiada kata pantas yang diucapkan kecuali memanjat puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita masih dapat menikmati anugerah terindah yang berupa kesehatan dan kebahagiaan. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah menunjukkan kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Nahmaduhu wa nasta'iru wa na'budu billahi min syarri syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, allazi at'ama nikmati imani wal islami wa nudillah wa nasbulu ala khariya an'ami sayyidina Muhammadin ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina wa Muhammad wa anna Muhammadin nabi abdi wa abduhu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Thohir. Saya mahasiswa IFMI Rizkina dari jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan tentang keagamaan dan pendidikan agama di Indonesia dalam perguruan tinggi. Banyak nikmat yang Allah berikan, tetapi sedikit sekali yang kita ingat. Segala puji hanya layak untuk Allah, Tuhan sekalian semesta alam, atas segala berkat, rahmat, hidayah, taufik yang tiada terkira besarnya. Dalam penyusunannya, saya memperoleh banyak bantuan dari berbagai pihak. Karena itu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua, teman, serta kerabat dan keluarga besar IFMI Rizkina. Meskipun saya berharap isi video ini kurang dari kesalahan sedikit apapun, namun kesalahan hanya milik manusia dan kesempurnaan hanya milik Allah. Dan saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar video ini dapat menjadi lebih baik lagi. Dalam pendidikan agama di Indonesia, bab 1, negara Indonesia berdasarkan Pancasila sebagai ideologi dan way of life, terdapat dalam Undang-Undang 1945 merupakan kesatuan dari Pancasila. Setiap warga negara wajib merasapi dan mendalami, mengamalkan dengan penuh konsekuensi dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Manusia Indonesia diwujudkan, dan dengan pengalaman-pengalamannya Islam menyinari dan menjiwai semangat pembangunan. Dan sila ketuhanan yang Maha Esa menjiwai dan memberikan hidup sila-sila yang lain, di mana negara, bangsa dan negara dan bahasa Indonesia ada dan berkembang karena rahmat dan berkat Tuhan yang Maha Esa. Untuk itu agama harus ditegakkan oleh siapa? Oleh negara, oleh bangsa, oleh pemerintah, dan oleh
semua warga Indonesia dan oleh generasi muda, oleh seluruh anak didik dan pelajar Indonesia. Dasar hukum pendidikan agama di Indonesia berdasarkan Undang-Undang 1945 ayat 1 dan 2 dinyatakan. Ayat 1, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaan itu. Dan Undang-Undang 1945 pasal 31 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Dan ayat 2, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Dalam MPRS tahun 1960 nomor 2 MPRS 1960 pasal 2 ayat 3 dinyatakan pendidikan agama menjadi suatu mata pelajaran di sekolah-sekolah mulai dari SD sampai universitas. Pembangunan itu meliputi agama, kebudayaan, ilmu pengetahuan, penerangan masa, dan filsafat. Dalam Kitab MPRS nomor SHV 11 tahun 1966 tanggal 5 Juli 1966 dinyatakan bab 1 pasal 1 menetapkan pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah mulai dari sekolah dasar sampai dengan universitas negeri ataupun swasta. Pada pasal 4 disebutkan untuk mencapai dasar pendidikan dan tujuan pendidikan adalah sebagai berikut. 1. Mempertinggi mental, moral, budi pekerti dan memperkuat keyakinan beragama. Mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, membina dan memperkembangkan fisik yang kuat dan sehat. Berdasarkan penetapan Menteri PTFIP dalam Undang-Undang Pendidikan dan Pengajaran nomor 4 1950 nomor 12 1954 pasal 20 ayat 1 disebutkan pendidikan agama harus diselenggarakan dan diberikan sejak pertama sampai di perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Perhatikan GBHN bab 6 pembangunan bidang agama, sosial dan budaya pada A, B, dan C sampai pasal 6. Atas dasar tersebut di atas secara material dasar hukum cukup jelas, secara psikologis baik dari segi sosial, ekonomi, filsafat, kebudayaan, antropologi, dan pendidikan di Indonesia. Agama menjadi milik bangsa, milik rakyat, dan milik negara, sehingga menjadi kepribadian yang mengunggul, mendarah daging, menjiwai manusia Indonesia seutuhnya. Maka agama wajib ditegakkan dan dididik demi suksesnya pembangunan. Unsur pendidikan agama Islam. Dasar hukum PAI menurut Islam adalah Al-Quran surat Al-Imran ayat 112 dan Al-Hadis, Pancasila dan Undang-Undang 45 serta peraturan negara yang sah dan berlaku termasuk GBHN. Memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka pendidikan agama Islam adalah suatu proses mekanisme bimbingan, tuntunan, pengarahan, pembinaan, dan penyuluhan oleh subjek-subjek didik kepada objek didik yang meliputi pengarahan dan peningkatan jiwa, pikiran, perasaan, intuisi, imajinasi, kreativitas, serta efektualisasi dan keterampilan atau kepribadian seluruh potensi organisme rohani dan jasmani seseorang dengan waktu yang disepakati di mana metode, peralatan atau tempat serta
keorganisasian yang mapan diikuti evaluasi kriteria ilmu tertentu. Dari rumusan tersebut di atas dapat diketahui adanya dasar pendidikan agama Islam sama dengan Islam. Tujuan pendidikan agama Islam adalah mukmin, muslim, dan muhsin. Subjek dan objeknya adalah manusia. Materi agama Islam dan pengetahuan umum. Metode, semua metode yang ada. Alat, semua sarana hidup dan kehidupan. Tujuan pendidikan agama Islam di Indonesia memperhatikan TAP MPRS tahun 1966 nomor 17 pasal 3 ditegaskan tujuan pendidikan adalah membentuk manusia Pancasilais sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan seperti yang dikehendaki oleh pembuka Undang-Undang 1945 dan isi Undang-Undang 1945 pada Undang-Undang Nomor 22/61 PTIP dinyatakan untuk membentuk manusia susila, berjiwa Pancasila dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur materi maupun spiritual. Tujuan pendidikan tersebut disimpulkan sebagai berikut. Subjek insani atau manusia Pancasilais, watak atau sikapnya, bersusila, beragama, dan bertanggung jawab. Objek tujuan utama adalah masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, material maupun spiritual. Sebagai manusia beragama Islam, tujuan pendidikan itu dirumuskan sebagai berikut. Subjek insani, terbentuknya pribadi muslim yang watak cakap dan percaya pada diri sendiri. Watak, sikap, dan karakternya yang cakap percaya pada diri sendiri. Subjek tujuan utama, berguna bagi agama, masyarakat, dan bangsa. Sejak manusia Indonesia secara ideal meletakkan prinsip hidupnya ini untuk mencari ridho dan mendapatkan keselamatan. Hal itu sesuai benar dengan garis Allah Subhanahu wa taala dalam firman surat Al-Maidah ayat 16. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabim mubin yahdi bilahu manitabata ridwanahu subulasalam mayahdi bilahu. Sungguhnya telah datang padamu dari sisi Allah nur, kitab yang nyata. Allah menunjukkan kepadamu dengan nur dan kepada siapa yang hidupnya mencari ridhonya dan keselamatan. Pendidikan adalah long life education dalam GBHN. Ditegaskan untuk membentuk manusia pembangunan yang berpancasila. B. Manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohani. C. Manusia memiliki keterampilan, kreativitas, tanggung jawab, dapat menyuburkan sikap demokrasi dan tenggang rasa, dapat mengembangkan kecerdasan yang tinggi dan berbudi luhur, mencintai bangsa dan negara. Oleh karena itu, tujuan pendidikan tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai norma-norma Pancasila, meliputi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh ikhwan, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Moral Pancasila tersebut tidak dapat dipisahkan dari agama atau etnis yang termasuk di dalamnya, tidak hanya Islam tetapi juga agama-agama lain dan Islam sumber Tuhan yang Maha Esa, yaitu Tuhan pencipta langit bumi dan segala isi semua
Dalam surat Al-Imran ayat 19 dijelaskan, sesungguhnya agama yang sah di sisi Allah itulah Islam. Siapapun memeluk agama Islam, maka memeluk agama selain Islam, maka Allah tidak akan menerimanya di akhirat nanti. Mereka termasuk orang-orang yang merugi. Surat Al-Imran ayat 85. Islam syariatnya sempurna, mencakup sekalian syariat para nabi dan Rasulullah. Islamlah agama yang diridhoi Allah, dan nikmat Allah yang diberikan pada umat Muhammad SAW telah sempurna. Dalam surat Al-Maidah ayat 3, berdasarkan sejarah kemerdekaan dan perjuangan bangsa Indonesia baik secara analitis, pedagogis, dan antropologis, dan seterusnya, pendidikan manusia yang berpola dan berorientasi pada agama Tuhan Yang Maha Esa dan Pancasila plus Undang-Undang 1945. Manusia Indonesia adalah manusia yang hidup di tanah air Indonesia, manusia yang berhukum dan mematuhi undang-undang yang berlaku di Indonesia, manusia yang berpandangan hidup, berideologi, dan berfalsafat. Pancasila menegakkan Undang-Undang 1945, melaksanakan GBHR, manusia yang sadar dan yakin bahwa kemerdekaan manusia yang di dan negara dan tanah air, segala isi bumi dan langit dan cakrawala, semua karunia Tuhan Allah, semua berkah dan rahmat tanah air dan segala isi bumi dan langit, dan semua karunia Tuhan Allah, semua berkah dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Manusia ini bukan keturunan rapital dalam teori Darwin, bukan sekadar nyawa non-naking binatang. Berpikir atau free atau bahasa Arab, bukan namus atau jisim, tetapi dialah insan jama anas, makhluk Tuhan Allah yang paling mulia. Tinggi, sempurna, jasmani, reaksi organik yang real, baik, cakap, halus, tajam, sensitif, kepribadiannya tersusun rapi, perasaan, domir dan bijan, unsur kir, jiwa dan ruh, perasaan dan pikiran yang beretika, berfilsafat dan berbudaya wujud. Dinisilah Aristoteles menyatakan manusia sebagai zon politikon atau sebagai mata kalkulus sama dengan homo economics. Jadi manusia Indonesia adalah manusia yang berwarga negara yang berkesadaran Tuhan Yang Maha Esa. Berkesadaran hidup di tanah air Indonesia dengan konsep beragama, kemudian Indonesia dengan memegang teguh Pancasila, bersatu tanah air Indonesia, berbahasa satu dan berbangsa Indonesia, hidup rukun, damai, hormat menghormati, tolong menolong, bersama-sama membangun Indonesia dan manusia Indonesia. Itulah manusia yang religius, kata Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghani. Manusia yang konsekuen, menjalankan dan menegakkan agama, konsekuen membela dan mempertahankan tanah airnya. Konsekuen bermoral dan berjiwa Pancasila, dan Allah menegaskan manusia sebagai manusia positif. Firman surat Al-Hajj ayat 41, Al-azina imanakuhum fil ardi aqamus sholata wa atuz zakata wa maru bil ma'ruf wa nahalu 'anil munkar walillahil aqibatu umuri. Orang-orang yang kami tempatkan mereka di bumi sama ma'ruf dan menahi munkar, dan kepada Allah segala persoalan diserahkan.
Dari semua itu dapat kita simpulkan bahwa manusia Indonesia adalah manusia yang positif, berkesadaran sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, sebagai makhluk paling tinggi mulia, yang bernilai positif, sebagai makhluk yang berkemampuan sholat, zakat, membangun yang baik dan mencegah yang negatif, makhluk yang berserah diri pada Allah, makhluk yang bersanggupan berbahasa dan bertanah air. Adapun ciri manusia di Indonesia di samping hal tersebut di atas adalah dari segi tinjauan religius. Selalu ingat di samping hal tersebut di atas sebagai tujuan, selalu ingat pada Allah Tuhan yang Maha Esa, selalu menjalankan ibadah kepadanya, selalu mengakui sebagai salah satu ciptaannya. Ekonomis, suka bantu-membantu pihak lain dan saling memberi makanan, jamuan, kiriman, punjaan, anak, keluarga, tetangga, saling hidup rukun, mengadakan bermacam-macam upacara adat agama. Sosiologis, kehidupan anak-anak keluarga banyak bersatu di masyarakat, berpangkat dan dan lainnya selalu dijadikan sandaran ukuran kehormatan, lebih-lebih berilmu dan berkedudukan. Masing-masing merasa aman, tentram, bila banyak kawan, kenalan, sahabat, dan saling menjabat tangan dan senyum di saat bertemu, entah di dalam negeri maupun di luar negeri. Kebudayaan, banyak persamaan bahasa, tata cara, dan alat perabot rumah tangga, kesenian, dan kekaryaannya. Kedudukan manusia Indonesia. Fungsi atau kedudukan manusia Indonesia adalah suatu objek yang hidup berdaulat di tanah air Indonesia sebagai warga negara yang baik, patuh, disiplin, berpancasila, dan berhukum, kreatif dan dinamis, melahirkan menyatakan nilai-nilai iman dan takwa. Muamalat dan duniawi meliputi segala sistem hukum, niaga, buyur salam, hukum munakahat, hukum wirasah, hukum jinayat atau pidana, hukum kifalah, hukum negara atau pemerintahan, hukum jihad ialah perang, hukum sosial, ekonomi, pendidikan, ekonomi, kebudayaan, dan pertahanan. Di samping pokok-pokok ajaran tersebut di atas, dapat diketahui banyak cabang ilmu-ilmu dalam Islam. Diagramnya sebagai berikut: ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu akhlak, ilmu tarik, ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu bahasa Arab, dan ilmu filsafat Islam, ilmu badi, bayan, dan sebagainya. Sumber asasi Islam. Sumber asasi itu di dalam Al-Quran, wahyu Allah yang telah dikodifisikan sempurna lengkap di tahun 25 Hijriah di masa Utsman bin Affan. Wahyu itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur, 23 tahun lamanya, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Al-Quran dijaga dan dipelihara oleh Allah. Dalam surat Al-Hijr ayat 9, Al-Quran pertama kali dicetak di kota Hamburg, Jerman pada tahun 1694 Masehi, awal ke-12 dari Hijriah. Tulisannya bernama Rasmi atau Utsmani. Al-Quran merupakan obat jiwa, obat luka, obat segala penyakit, kebodohan dan kekufuran, obat kemunduran. Dia enak dibaca segala waktu dan keadaan. Yang mendengarkan dan membaca selalu mendapatkan pahala. Bagi yang mengerti arti dan maknanya, bertambah iman dan takwa. Bagi yang mau memikirkan
ajaran dan kebesaran, yang cerdik, pandai, berderajat tinggi, mulia hidupnya, tenang perjalanannya, tentram hatinya. Meskipun dalam suatu sana yang bagaimanapun, bacalah surat dan ayat sebagai berikut: An-Nisa 174 sampai 175, Al-Maidah ayat 15 sampai 16, Al-Imran ayat 101 sampai 103, Al-Zukhruf ayat 43, Al-A'raf ayat 2 dan 3, Al-Nakabut ayat 45. Garis besar Al-Quran meliputi Al-Aqidah, akidah, keyakinan, kepercayaan, dan keimanan. Syariat yaitu meliputi pokok hukum Allah yang menyangkut soal-soal ibadah dan muamalah. 3. Akhlak, pengaturan budi pekerti, tingkah laku, hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, serta manusia dengan makhluk lainnya. Sejarah dan kisah tentang para nabi dan rasul, tokoh-tokoh kafir cendekiawan, kehidupan Bani Israel, Alkitab, serta umat menentang utusan Allah dan syariat Allah. Berita yang akan datang tentang siksa kubur, siksa akhirat, nikmat kubur, kebangkitan kubur, kiamat, mahsyar, surga dan neraka, pahala yang berlipat ganda dan sebagainya. Pengetahuan penting ilmu Allah, cakrawala, planet, bintang, atom, zarah, kekayaan laut dan dasar bumi. Kita mengenali penulis-penulis Al-Hufaz Al-Quran di masa Rasulullah SAW. Ada beberapa para sahabat antara lain Zaid bin Sabit, Mu'adz bin Thalib, Zubair bin Awam, Thalib bin Ubaidillah, Abdullah bin Mahfud, Sya'ad bin Ahmad, Waqqas. Ahli memberikan tanda isyarat penulisan pemberi kawaid kiroid Syakal adalah Abdul Aswad, Abdul Nasar Ibnu Asim, Khalid Ibnu Ahmad, dan Saran Hajid Ibnu Yusuf. Al-Quran dan kandungannya. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan 6.666 ayat. Wahyu pertama diterima Rasulullah SAW surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Wahyu terakhir surat Al-Maidah ayat 3 diterima waktu di Padang Arafah, waktu haji. Ayat wada atau pamitan, penyampaian wahyu ini bernama Nakmus atau malaikat atau Zibril, yaitu malaikat yang sering menyampaikan wahyu Allah kepada para nabi dan rasul. Malaikat yang pernah mendekap Nabi Muhammad SAW waktu di Gua Hiro dan menuntukkan Iqra bismika rabbil khalaq dan seterusnya, dialah malaikat yang mendatangi Nabi Muhammad SAW waktu duka Mustafa atau Amul Huzun, di saat bertiduran di Zir Ismail Masjidil Haram. Kemudian Nabi Muhammad SAW di Isra dan Mi'rajkan, dan perintah sholat 5 waktu diwajibkan untuk Muhammad SAW dan pengikutnya. Al-Quran yang ada sekarang ini diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri oleh surat An-Nas. Masa turunnya Al-Quran dikenal dengan Makkiyah dan Madiniyah, yaitu ayat-ayat turun di kota Mekah dan di kota Madinah. Makkiyah ayat-ayatnya pendek, dan Madinah ayat-ayatnya panjang. Ayat-ayat surat Makkiyah diawali dengan Ya ayyuhan nas, dan ayat-ayat Madinah diawali dengan Ya ayyuhallazina amanu. Isinya, kalau Makkiyah isinya tentang pokok-pokok agama atau usul din. Ayat-ayat Madinah isinya banyak menyangkut soal-soal pembinaan hukum tentang perkawinan, warisan, pidana, jual beli, sewa menyewa, riba, membunuh, dan mencuri. Dan ayat Makkiyah biasanya berisi pemberian kabar neraka dan surga, ganjaran dan siksaan. Dan ayat Madinah biasanya berisi penggembiraan amalan sedekah dan zakah, kesempurnaan watak dan sikap muslim, serta kegembiraan di akhirat kelak. Ayat dan surat Makkiyah lebih banyak 2/3 Al-Quran, dan surat Madinah ayatnya hanya 1/3 Al-Quran. Asas hukum dari Al-Quran. Ahli hukum Islam Profesor Dr. As-Salabi dan Syekh Al-Qudori dalam Tarikh Taslim menjelaskan bahwa asas-asas hukum Al-Quran yaitu tidak membuat kepastian bagi manusia berakal, tidak memberatkan dan menjemukan,
memberikan hukum dengan berangsur-angsur. Firman Allah yang berhubungan dengan tidak memberi kesempitan bagi manusia berakal sebagai berikut. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286 dan 185, Surat An-Nisa ayat 28, Surat Al-Maidah ayat 3 dan 6. Contoh-contohnya, orang yang musafir boleh berbuka puasa. Orang yang musafir tidak boleh mengqashar dan menjamak sholat. Sebab perang, niat hajinya digugurkan, tiada air boleh tayamum. Boleh makan dan diharamkan waktu darurat terpaksa. Firman Allah yang berhubungan dengan nomor 2 adalah Quran Surat Al-Maidah ayat 101 sampai 102 dan Surat An-Nahl ayat 44, Surat An-Nisa ayat 43 dan 105, Surat Al-Baqarah ayat 106 dan 219, Surat An-An'am ayat 159. Contohnya, ditunjukkan manfaat dan mudarat judi, di mana dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Orang yang beriman yang masih suka bermabuk-mabukan dilarang mendekati dan mengerjakan sholat. Orang yang Islam supaya menjauhi kerja-kerja setan atau lain minum khamr atau minuman keras, berjudi atau bertenung dan keberhalaan. Firman Allah yang bertalian dengan nomor 3 adalah sebagai berikut. Quran Surat Al-Hajj ayat 39, Quran Surat Al-Anfal ayat 60, Quran Surat Al-Anfal ayat 41 sampai 67. Contohnya, karena dianiaya Allah mengizinkan melawan, berperang, berjuang menurut kemampuan kekuatannya. Adanya ghanimah atau harta rampasan adalah milik Allah, Rasul, anak yatim, fakir miskin dan musafir. Berdasarkan hal tersebut di atas, hukum Islam terus ditegakkan dan dilaksanakan di dalam hidup manusia dengan dizabar dan ditafsir serta dituliskan dengan kehidupan hukum nasional, baik hukum keluarga, tata negara, dan serta peraturan undang-undang pemerintahan di daerah. Dengan demikian tertib rohani dan jasmani tercapai, tertib masyarakat, tertib negara terjamin, sehingga firman Allah ini dapat ditunjukkan. Alladzina ma'anaw fi ardi aqamu sholata wa atu zakata wa marru bil ma'ruf wa naharu 'anil munkar walillahi aqibah usni. Surat Al-Hajj ayat 41. Universalnya Islam dalam kehidupan. Misalnya sejak Nabi Adam alaihissalam nyatakan Allah itu esa, tak berpura dan tak diputarkan. Allah itu maha kuasa dan tak ada satupun menyamainya. Peraturan syarinya menyuruh mengerjakan yang baik dan menjauhi yang buruk, mengerjakan perintah-perintahnya, menjauhi larangannya, mengikuti segala tuntutannya. Manusia hidup harus berbakti, menyembah kepada yang memberi hidup, berterima kasih, bersyukur kepada manusia, diberi tuntunan agama, aturan hidup, supaya dipatuhi segala petunjuk aturannya. Tak ada motor Honda, Yamaha, Kawasaki dan sebagainya dikeluarkan dari pabrik pasti dengan aturan dan buku pedoman tunjuk bagaimana penggunaan kendaraan itu. Segala penyimpangan dan kepatuhan memakai buku pedoman atau buku petunjuk adalah risiko akibat diderita oleh pemilik pengendaraan. Begitulah produsen alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buku petunjuk dan pedoman itu adalah Al-Quran Al-Karim. Memberi petunjuk guru jagatnya adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Islam itu mudah, ajarannya membahagiakan. Setiap muslim beriman yakin dalam hati, lisan, perbuatannya sering sejalan. Tak ada kesulitan untuk iman dan takwa. Tak ada ajaran yang sukar dikerjakan. Tak ada peraturan yang tak membuat kesengsaraan. Sebab Allah tidak memberati seorang kecuali menurut kemampuannya. Surat Al-Baqarah ayat 283. Allah menghendaki untuk kemudahan, tidak menghendaki untuk kesukaran. Al-Baqarah ayat 185. Tidaklah Allah mengadakan agama untuk kamu suatu kesulitan. Al-Ahzab ayat 78. Dalam hal ini Rasulullah bersabda, hadis Bukhari dari Abu Sa'id Al-Muqarrabi, inna hazilna yasurun wala syusha dadi anhadun illa ghalabah
Artinya agama itu mudah dan tak ada seorang pun yang bersulit agama, kecuali tentu dia akan dikalahkan oleh agama. Sabda yang lain riwayat Muslim menyatakan, ahabudina illa bi hanisyatun syahmatu. Agama yang lebih disukai oleh Allah adalah agama yang murni dan tidak sulit. Islam mengajar kepada pemeluknya sejak orang mulai makan minum supaya mengucapkan doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, berkahilah kami dengan segala rezeki karuniamu, jauhkanlah kami dari siksa neraka. Selesai makan dan minum pun dituntun dengan berdoa, Alhamdulillahillazi arzaqana wa syaqana. Segala puji bagi Allah yang telah memberi rezeki kami, mengenyangkan kami. Demikian juga akan tidur, pergi untuk bekerja, belajar, melihat keindahan alam, keindahan pemandangan, masuk WC, berobat, menjenguk pasien, dan segala aspek kehidupan manusia. Diatur, diturunkan lahir batin di dunia baik di akhirat kelak baik, memerintahkan untuk selalu ingat pada Allah dengan mengamalkan ajarannya. Oleh karena itu setiap muslim harus yakin Islam sebagai ideologi, sebagai sistem kehidupan universal. Maka manusia wajib memperluas ilmu dan memperdalam agama, wajib mengerti dan menghayati, memahami serta menguasai sehingga memperhatikan keyakinan mutlak, sehingga penghormatan pada amal perbuatan hari bernafaskan Islam, berpancarkan hidayah ilahi dan tangkar rahmat kemanfaatan bagi lingkungannya. Oleh karena itu Islam diberikan kepada manusia untuk menjaga dan memelihara: 1. Agamanya, 2. Jiwanya, 3. Akal fikirnya, 4. Keturunannya, 5. Hartanya, 6. Hidup dan kehidupannya, keselamatan dunia dan di akhiratnya. Maka Islam mengikuti zaman sesuai dengan kebudayaan cocok dan fitrah, mengikuti kemajuan ilmu layak pantas buat segala zaman, bangsa dan keturunan, rupa dan warna, di mana tempat dan di waktu apapun dicerna oleh Islam untuk menjadi muslim yang berarti. Dalam surat As-A'raf ayat 32 sampai 33 dan 156 sampai 157, tujuan Islam mendidik manusia adalah untuk membersihkan dan mencerahkan jiwa, mengenalkan manusia sebagai hamba dan supaya beribadah dengan mengesahkannya, mengokohkan hubungan manusia dengan Tuhan Allah, mengokohkan hubungan antara manusia dengan manusia yang sering disebut hablum minan nas, memberitahukan bahwa modal hidup di dunia adalah ibadah, amal jariah, ilmu yang manfaat serta keturunan yang soleha, memaklumkan bahwa dunia ini tempat berjuang beramal untuk mencari bekal akhirat. Semua itu secara individu digantikan oleh Islam. 1. Mencari ridha Allah. 2. Terciptanya pribadi muslim yang paripurna, fil dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Di dalam rumah tangga dan masyarakat mendatangkan mawaddah warahmah, di samping umat dunia dunia ilal qori dan seterusnya. Islam sebagai hidayah Allah. Tiap orang membutuhkan petunjuk untuk tujuan yang mulia, tujuan kebahagiaan, kebaikan di dunia dan di akhirat. Allah menunjukkan, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Katahan damasda jadi hudan wahyadatan, lampu petunjuk itu garis besarnya. Hidayatul ilham, petunjuk ilham atau insting. Hidayatul hawasi, petunjuk panca indera. Hidayatul akil, petunjuk akal. Hidayatul adwa, ini petunjuk agama. Hidayatul furqi, petunjuk pemeliharaan bimbingan. Hidayatul maghfirah, petunjuk ampunan. Manusia memiliki hidayah atau tidak, sempurna hidayah atau tidak, semua ini merupakan karunia Allah. Siapapun yang ditunjukkannya, orang lain tak dapat menyesatkan. Sebaiknya siapapun yang disesatkan orang menyesat, sebaiknya siapapun yang disesatkan orang lain tak dapat menunjukkannya. Sejarah Islam dan dunia: Fir'aun, Kanan, Abu Jahal, Abu Lahab, dan kaum kafir terdahulu. Maka adanya alam luas, fajar menyingsing, matahari bersinar sejak pagi hingga sore.
Gunung menjulang, bintang berhambaran di langit, lautan yang mengombak, sungai-sungai yang melilit di bumi, gunung mematok, dan segala keindahan tumbuh-tumbuhan, binatang, warga satwa, semua itu bagi orang Indonesia berpancasila, orang-orang iman dan bertakwa, dan akan berkata, Robbana ma khalaqna hadza batila subhanaka faqina. Engkau menjadikan sesuatu tidak sia-sia, maha suci Engkau, maka jauhkanlah kami dari siksa neraka. Islam mendidik manusia suci atau tohir. Bersuci termasuk toharoh, termasuk di dalamnya berwudu, mandi, bertayamum, menghilangkan najis. Macam-macam toharoh adalah bertoharoh dari hadas, caranya berwudu, mandi atau tayamum. Bertoharoh dari najis benda yang keluar dari kobul dan dubur kecuali mani. Adapun darah dan nanah tidak najis. Alat dapat digunakan untuk bersuci meliputi air, batu, debu. Dalam Al-Quran surat Al-Mudaththir ayat 44, Allah berfirman, wasianya bahwa dan pakaianmu hendaklah kamu sucikan. Al-Baqarah ayat 22, Inna lillahi yuhibbut tawabi wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu cinta kepada orang-orang yang taubat dan menghasihani pada orang-orang yang bersuci. Rasulullah SAW bersabda, bersuci itu sebagian daripada iman atau syaruna imani. Macam-macam air menurut ahli hukum Islam. Air mutlak, air yang suci. Air mustafal, hukum air yang bercampur. Air yang bercampur dengan barang suci sebaiknya musyafi hukumnya tetap suci. Air najis, air yang bercampur dengan najis. Bersuci dengan wujud jasmania, materialnya lahirnya adalah wujud airnya. Cara nuraninya, kejiwaan adalah kehati-hatian dalam memenuhi kaidah faik. Penuh iman di samping ditentukan supaya suka berwudu, suka baca Al-Quran, menjauhi omong kotor dan mengumpat, tidak khianat, dan dapat dipercaya lisan. Tangannya terpelihara. Secara kebersihan dan kesehatan dalam Islam, Allah cinta kepada orang-orang yang bersih, suci lahir batin, suci badan, suci pakaian, dan segala alat-alat orang yang selalu bersih dan membersihkan diri. Pertanda ibadahnya sempurna. Hendaklah engkau selalu bersih, sebab Islam selalu mementingkan kebersihan pertanda sehat. Al-Quran, surat cinta yang luhur. Bagi muslim membaca Al-Quran itu ibadah. Enak dibaca dalam segala waktu dan tempat, menjadi obat segala penyakit hati dan kesusahan. Syifaun linasi wa nafisi syuduri, adalah obat penghibur bagi manusia dan segala hati yang gundah atau bulan. Bagi orang yang suka menjaga dan memelihara Al-Quran, maka Allah pun akan menjaga dan memelihara orang tersebut. Man hafadha min kitabillah hafadhallah Al-Hida Muhammad waktu dalam The Glorious Quran menyatakan tafsir asal Ibn Juzim. Al-Quran kitab suci yang menyatakan kalau kamu masih ragu-ragu terhadap apa yang telah kamu wahyukan kepada hamba kami Nabi Muhammad SAW, buatlah suatu surat saja yang semisal Al-Quran itu. Ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu memang orang-orang yang memang benar. Al-Quran merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW dan mukjizat bagi umat Islam sedunia. Al-Quran yang menerangkan adanya suhuf 100 buah dan 4 buah kitab dan 10 suhuf kepada Nabi Adam dan 50 suhuf untuk Nabi Sis, 10 suhuf untuk Nabi Ibrahim dan 30 suhuf milik Nabi Idris dan 1 kitab Taurat milik Nabi Musa. Zabur memiliki Nabi Daud, Injil memiliki Nabi Isa, dan Al-Quran memiliki Nabi Muhammad SAW. Al-Quran adalah surat cinta yang abadi. Periode Nabi Muhammad SAW adalah periode akhir di mana kitab Al-Quran adalah kitab yang paling sempurna, dan Allah berfirman, Al-Yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum nikmati wa radiyatu la'allakum islamu dina. Dan tidak ada perubahan firman-firman yang dinyatakan Allah. Sekian tentang
penjelasan pendidikan agama Islam di perguruan tinggi dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan kita dapat diberikan ridho dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu besar. Belajar sudah dewasa bagaikan mengukus air di atas air. Kalau main gitar pakai akbar dong. Kalau mau pintar belajar dulu dong. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.